Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Irzani. Saya dari HTNG ber-NPM 222102024. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih mawaris yang berjudul Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Berikut materi penjelasannya. Sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada kepemilikan harta dalam Islam. Menurut pandangan Islam, hak milik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan juga hak milik negara. Yang pertama ada kepemilikan individu atau private property. Adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat jasa tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. Individu memiliki hak untuk memiliki harta serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya. Yang kedua ada kepemilikan umum atau collective property. Adalah izin syar'i kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang saja. Dan yang ketiga ada kepemilikan negara atau state property. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberatkan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Maka pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya, semisal harta fai, kharaj, jizah, dan sebagainya. Lanjut, di sini ada waris dalam Islam. Waris dalam Islam ini ada pewaris, ada ahli waris, ada hukum waris, dan harta warisan. Nah, pewaris ini adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya. Kalau ahli waris itu adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menghentikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Lalu ada hukum waris, adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. Dan harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut bodel. Selanjutnya ada asas-asas hukum kewarisan Islam yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada asas ijbari, paksaan, atau asas bilateral, dan ada asas individual, ada asas keadilan berimbang, dan juga kewarisan akibat kematian, dan asas tandidi. Materi selanjutnya ada waris dalam KUH Perdata, yaitu memahami waris dalam KUH Perdata. Hukum waris menurut BW berlaku asas apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban dimaksud yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, ahli waris sistem BW, Bargelijek, Wetboek, dan porsi bagiannya ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.